Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yunita Sari dengan NPM 20234064054141 dari perwakilan kelompok 3 dengan judul pengembangan media pembelajaran ular tangga untuk meningkatkan pemahaman siswa SD dengan materi kerjasama dan gotong royong. Anggota Aldi Aprianto dengan NPM 20234064054120. Saya sendiri Yunita Sari NPM 20234064054141. Bulan Dwi Agustina 20234064054127. Mela Sagita 20234064051119 dan Vina Mustafa 20234064054146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latar belakang masalah, menurut Wahyuni 2021, di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, dinilai dapat menyebabkan media moral dan ular tangga untuk meningkatkan pemahaman siswa SD dengan materi kerjasama dan khususnya pada kalangan siswa sekolah dasar yaitu anak-anak SD. Siswa sekolah dasar itu sekarang dalam berada pada tahap perkembangan karakter dan moral dan merupakan kelompok yang cukup rentan terhadap dampak negatif globalisasi yang mengacu pada teori perkembangan moral. Menurut Lawrence Kohlberg, pada usia ini anak sedang berada dalam proses memahami aturan sosial serta membedakan perilaku yang baik dan buruk. Selanjutnya pada rumusan masalah, yang pertama bagaimana proses pengembangan media pembelajaran ular tangga pada materi kerjasama dan gotong royong untuk siswa SD. Lalu untuk yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran ular tangga menurut para ahli media, para ahli materi, para ahli media, dan juga guru. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas media ular tangga dalam meningkatkan pemahaman siswa SD pada materi kerjasama dan gotong royong. Ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi materi kerjasama dan gotong royong pada mata pelajaran PPKN kelas 4 SD, pengembangan media permainan papan ular tangga, fisik bukan digital dengan komponen papan, dadu, pion, dan kartu tantangan. Subjek uji coba terbatas pada 15 siswa pada SD kelas 4. Untuk penelitian yang berjudul pengembangan media pembelajaran ular tangga untuk meningkatkan pemahaman siswa SD pada materi kerjasama dan gotong royong, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam mendukung proses pembelajaran serta penguatan nilai-nilai karakter di sekolah dasar. Yaitu pengertian dari media pembelajaran. Media secara umum dipahami sebagai alat, bahan, atau platform yang berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian informasi dan juga komunikasi. Dalam konteks pembelajaran, media belajar merupakan segala sesuatu yang dirancang secara sistematis untuk membantu menciptakan proses belajar yang efektif dan juga efisien, menurut Suherman dan kawan-kawan 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai media ular tangga. Jadi, media ular tangga adalah permainan yang digunakan sebagai alat bantu belajar. Permainan ini berasal dari India dan sejak dulu tidak hanya dipakai untuk hiburan tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Jadi dalam permainan ini tangga melambangkan perbuatan yang baik yang membuat seseorang untuk naik atau maju. Sedangkan ular melambangkan perbuatan yang buruk yang membuat seseorang untuk turun atau mengalami kemunduran. Seiring waktu, permainan ini berkembang menjadi media pembelajaran yang sering digunakan di sekolah dasar karena sederhana, menarik, dan mudah dimainkan oleh siswa. Jadi penggunaan media ular tangga dalam pembelajaran itu sangat membantu meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini karena proses belajar dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan atau tertekan. Saat bermain, siswa tetap belajar karena mereka harus membaca, memahami soal, dan berpikir untuk menjawabnya. Selain itu, permainan ini juga membuat siswa lebih aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran, serta mendorong mereka untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Melalui aktivitas bermain sambil belajar, siswa dapat lebih mudah memahami materi karena mereka mengalami proses belajar secara langsung dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi media ular tangga juga efektif dalam
membantu siswa memahami konsep-konsep pelajaran terutama pada mata pelajaran PKN. Dengan demikian, penggunaan media ular tangga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penelitian relevan. Jadi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa media ular tangga ini efektif untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jadi, penelitian menurut Prasasti DKK tahun 2024 membuktikan bahwa permainan ini dapat meningkatkan pemahaman nilai Pancasila meskipun fokus materinya berbeda dengan penelitian lain. Nah, menurut penelitiannya Aini DKK tahun 2024 juga menunjukkan bahwa ular tangga dengan tema gotong royong mampu meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran tertentu. Nah, selain itu, penelitian menurut Ishak DKK tahun 2024 mengemukakan bahwa media ini juga dapat membantu membentuk karakter siswa. Secara umum, ketika penelitian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa ular tangga bermanfaat dalam pembelajaran. Hanya berbeda pada fokus materi, metode, dan tujuan penelitiannya. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir dan juga hipotesis. Jadi, kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari adanya masalah, yaitu pembelajaran yang masih konvensional sehingga pemahaman siswa rendah. Karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran. Salah satu solusi yang digunakan adalah media ular tangga yang membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan, sehingga diharapkan pemahaman siswa dapat meningkat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa penggunaan media pembelajaran ular tangga pada materi kerjasama dan gotong royong dapat meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar. Dengan kata lain, jika media ular tangga digunakan dalam pembelajaran, maka pemahaman siswa akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bab 3 metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan atau R&D Research and Development, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat sebuah produk pembelajaran dan kemudian menguji apakah produk tersebut layak untuk digunakan. Nah, produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang akan digunakan oleh siswa. Dalam prosesnya, produk tidak langsung digunakan, tetapi harus melalui tahap uji coba terlebih dahulu agar benar-benar efektif. Nah, penelitian ini menggunakan model EDDI, yaitu langkah-langkah pengembangan yang terdiri dari analisis, melihat kebutuhan dan masalah, kemudian ada desain, yaitu merancang produk, yang selanjutnya ada pengembangan, yaitu membuat produk, dan yang kemudian ada implementasi, yaitu mencoba produk dalam pembelajaran, dan evaluasi, yaitu adalah menilai hasil penggunaan produk. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan media yang dapat digunakan dengan baik dan benar-benar membantu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengembangan. Jadi rencana ini membahas pengembangan media pembelajaran berupa permainan ular tangga dengan materi kerjasama dan gotong royong. Proses pembuatannya mengikuti 5 tahapan sistematis seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mulai dari menganalisis kebutuhan, merancang konsep, hingga menguji dan juga mengevaluasi hasilnya di lapangan. Untuk kegiatan ini dijadwalkan akan sudah berlangsung pada tanggal 28 April 2026 di SD Negeri 5 Pringsewu Barat. Sekolah tersebut dipilih karena kondisi siswa dan juga lingkungannya dianggap sangat ideal sebagai tempat uji coba untuk melihat seberapa efektif media permainan ini dalam membantu proses belajar mengajar. Baik, yang terakhir yaitu ada subjek dan juga teknik penelitian. Jadi penelitian ini melibatkan 15 siswa kelas 4 SD Negeri 5 Pringsewu Barat sebagai peserta uji coba utama pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Sebelum sampai ke siswa, media ular tangga tersebut akan dinilai kelayakannya oleh para ahli yang terdiri dari 1 dosen ahli media, 1 dosen ahli materi, dan guru kelas setempat. Untuk mengukur keberhasilannya, data akan dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu pengisian kuesioner, angket, pelaksanaan tes secara observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator.
Sekian hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.